Sejarah adalah sesuatu yang benar terjadi di masa lampau dan terbukti secara fakta bahwa itu adalah benar. Salah satu sejarah yang kita simak sekarang adalah sejarah tentang silsilah keturunan dan asal-usul Nyi Mas Endang Gelis. Petilasan Nyi Mas Endang Gelis terletak di Desa Krandon, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat dan berdiri pada tahun 1442. Silsilah keluarga Nyi Mas Endang Gelis berawal dari Ki Danusenta, lalu Ki Danusenta melahirkan dua orang anak, yaitu Ki Danusela dan Ki Danuwarsih. Ki Danuwarsih melahirkan seorang anak yaitu Nyi Mas Endang Ayu atau sekarang biasa disebut Nyi Mas Endang Gelis, yang melakukan perkawinan dengan Pangeran Cakrabuana atau Pangeran Walang Sungsang. Dari pernikahan Nyi Mas Endang Gelis dan Pangeran Cakrabuana mereka dikaruniai anak yang bernama Dewi Pakungwati, dan Dewi Pakungwati melakukan perkawinan dengan Sunan Gunung Jati akan tetapi perkawinannya dengan Dewi Pakungwati tidak dikaruniai anak. Raden Syarif Hidayatullah mewarisi kecenderungan spiritual dari kakek buyutnya Syekh Maulana Akbar, sehingga ketika telah selesai belajar agama di pesantren Syekh Datuk Kafi, beliau meneruskan ke Timur Tengah, tempat mana saja yang dikunjungi masih diperselisihkan, kecuali Mekah dan Madinah karena kedua tempat itu wajib dikunjungi sebagai bagian dari ibadah haji untuk umat Islam. Babat Cirebon menyebutkan, ketika Pangeran Cakrabuana membangun kota Cirebon dan tidak mempunyai pewaris, maka sepulang dari Timur Tengah Raden Syarif Hidayatullah mengambil peranan membangun kota Cirebon, dan menjadi pemimpin perkampungan muslim yang baru dibentuk itu setelah uwaknya wafat. Memasuki usia dewasa, sekitar tahun-tahun 1470 sampai tahun 1480, beliau menikahi adik dari Bupati Banten ketika itu bernama Nyai Kawunganten. Dari pernikahan ini beliau mendapatkan seorang putri yaitu Ratu Wulung Ayu dan Maulana Hasanuddin yang kelak menjadi Sultan Banten I. Masa Kesultanan Demak kurang banyak diteliti oleh para sejarawan, hingga tiba masa pendirian Kesultanan Demak tahun 1487, yang mana beliau memberikan andil karena sebagai anggota dari Dewan Mubalih yang sekarang kita kenal dengan nama Wali Songo. Pada masa itu beliau berusia sekitar 37 tahun, kurang lebih sama dengan usia Raden Patah yang baru diangkat menjadi Sultan Demak I bergelar Alam Akbar Al-Fatah. Bila Syarif Hidayat keturunan Syekh Maulana Akbar Gujarat dari pihak ayah, maka Raden Patah adalah keturunan beliau juga tapi dari pihak ibu yang lahir di Campa. Dengan diangkatnya Raden Patah sebagai Sultan di Pulau Jawa, bukan hanya di Demak, maka Cirebon menjadi semacam negara bagian bawahan dari Kesultanan Demak, terbukti dengan tidak adanya riwayat tentang pelantikan Syarif Hidayatullah secara resmi sebagai Sultan Cirebon. Hal ini sesuai dengan strategi yang telah digariskan Sunan Ampel, ulama yang paling dituakan di Dewan Mubalih, bahwa agama Islam akan disebarkan di Pulau Jawa dengan Kesultanan Demak sebagai pelopornya. Dengan segala jasanya umat Islam di Jawa Barat memanggil beliau dengan nama lengkap Syekh Maulana Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati.